Oke, bismillah. Bapak Ibu para pencari keadilan, kita masuk dalam sesi berikutnya yaitu tips and trick. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita harus memahami dan juga harus sepakat semua hal tentang jeroan bisnis yang akan kamu jalanin. Jadi, paham dan sepakat ini menjadi dua kata kunci dalam kita mau memulai sebuah usaha atau bisnis. Maka ada berapa tipsnya? Kita bagi menjadi 5 tips. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau membuat sebuah kesepakatan bisnis, Bapak Ibu nggak bisa tanpa memahami bidangnya. Jadi Bapak Ibu harus baca A sampai Z-nya. Kalau dalam Islam nggak boleh berbisnis secara tidak jelas ya atau horor. Jadi harus clear apa yang dibisniskan. Kalau kita lihat dalam aturan buku 3 KUH Perdata, ada objek yang halal. Objek yang halal ini artinya apa? Contoh, si A sama si B bersepakat. Misalkan nilai transaksinya 1 miliar per bulan. Keuntungannya 50%, 500 juta berarti. Yuk kita buat di hadapan notaris, kata si B. Oke, dibuatlah perjanjian di hadapan notaris. Ditunjuk notarisnya si C misalkan. Di hari Kamis dia datang ke notaris tersebut, bikin perjanjiannya dengan untungnya 500 juta, dengan pendapatan kotornya di 1 miliar. Pada saat bicara objek, ternyata disebutkan objeknya adalah ganja. Pertanyaannya, bisa nggak? Jawabannya tidak bisa. Maka dari itu, hukum mengatur ada objek yang halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi ketika Bapak Ibu setelah memahami, Bapak Ibu juga harus tahu jenis bisnisnya ini apa. Diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam undang-undang ya. Kalau kita lihat ada beberapa jenis pola kerjasama ya. Contoh di CV ya, ada yang disebut sekutu pasif, ada yang disebut dengan sekutu aktif. Kalau di perusahaan, di perseroan terbatas, ada yang disebut dengan pemegang saham, ada yang disebut dengan jajaran direksi. Ada orang yang naruh modalnya, ada orang yang menjalankan usahanya. Maka salah satu pihak ini pasti ada yang menguasai bidang yang mau dijalankan. Tidak boleh misalkan kita mau jalanin bisnis A, tapi nggak ada yang menguasai bidangnya, yang akan sia-sia saja. Jadi menguasai betul. Menguasai itu bicara A sampai Z-nya juga. Contoh, apa yang harus dipahami adalah soal manajerialnya. Misalkan, sekutu pasif adalah orang yang naruh modal atau investor. Calon direksinya adalah orang yang punya keahlian. Ditanya rekam jejaknya mana? Portofolionya apa? Seberapa lama dia punya pengalaman di bidang itu? Dan sejauh apa dia bisa mempresentasikan segala kemungkinan yang akan terjadi, baik yang sebelum dilaksanakan bisnisnya ataupun yang akan sesudah dilaksanakan bisnisnya. Artinya pra dan paskanya ini dia harus ngerti. Jadi poin nomor 2 adalah tips nomor 2, menguasai bidangnya. Kita masuk ke dalam tips yang ketiga. Layaknya mengurus anak sendiri atau hewan peliharaan. Kenapa diilustrasikan demikian? Karena dalam mengurus sebuah bisnis, itu nggak bisa mengandalkan, itu nggak bisa. Jadi dalam mengelola bisnis ini harus sama-sama. Mau inisiatif yang tinggi, saling mengingatkan, agar bisnis yang dijalankan ini, poin per poinnya tercapai dari apa yang telah direncanakan dalam misalkan master plan-nya, dalam timeline-nya, sehingga dalam kegiatan hariannya itu ada kejelasan. Minggu ini mengerjakan apa, atau hari ini mengerjakan apa, minggu kedua mengerjakan apa. Jadi tips yang ketiga adalah mau inisiatif mengurus, tidak perlu disuruh, tidak perlu mengandalkan dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu dalam bermitra, dalam menjalankan sebuah bisnis, ternyata teman yang satu mengandalkan atau beberapa orang mengandalkan kalian, baiknya dipikir ulang. Jangan sampai nanti pada saat sudah menjalankan bisnis tersebut, akhirnya hanya dijalankan sendirian saja. Karena di Indonesia Bapak Ibu sudah ada perseroan perorangan ya. Jadi dia sendiri dia bisa menjalankan bisnisnya. Nah yang keempat, ini cukup banyak dan harus detail ya. Semua poin harus disepakati seperti yang pertama adalah jumlah modalnya ya. Terus jumlah sahamnya. Modal ini banyak bentuknya. Apakah uang, apakah barang, apakah keahlian. Jadi 3 poin ini harus clear. Modal yang disertakan adalah apa bentuknya. Ketika memang saya modalnya uang, dijelaskan berapa nominal uangnya. Saya modalnya barang, baiknya juga dikonversi, dinilai, diapresial. Berapa nilainya. Kalau saya modalnya keahlian, keahlian apa dibuktikan dengan portfolionya. Dan kalau bisa disepakati keahlian tersebut, berapa similar modal yang
atau konversi modalnya. Yang kedua adalah jumlah saham. Poin yang kedua dari poin yang keempat ya, adalah jumlah saham. Poin berikutnya. Jumlah saham ini memang dalam setiap korporasi biasanya ada penentuan. 0 sampai 100 lembar misalkan. Jadi ada clear. Berapa lembar yang dimiliki si A, berapa lembar yang dimiliki si B, dan berapa lembar yang lainnya. Jadi clear ya. Lalu berikutnya adalah teknis pembagian dividen. Dividen adalah laba akhir. Biasanya ditutup dalam tahunan. Ini membuat bisnis menjadi lebih disiplin. Kalau saya menyarankan maksimal pembagian dividen 2 kali saja dalam 1 tahun. Misalkan di Januari sampai di Juni, itu adalah pembagian pertama di Juni atau di semester 1, di semester kedua di Desember. Nah, ketika ada pembagian dividen berarti ada ketetapan soal gaji. Ini yang harus clear juga. Gaji itu biasanya kalau orang dalam memulai bisnis dihitungnya kalau dia sudah merdeka dalam dapurnya ya, maka biasanya yang hitungnya adalah operasionalnya, kebutuhan bulanannya berapa. Tapi kalau misalkan dia butuh menyuntik dana dapurnya dengan space-nya dia di perusahaan atau di bisnis itu, tinggal dikonversi berapa untuk bisa menutupi kebutuhan setiap bulannya. Baru di akhir tahun atau di pertengahan tahun dihitung, setelah bersih dikeluarkan dari semua jenis pengeluaran kayak pajak, kayak kantor, listrik, kertas, tim, dan lain sebagainya. Itulah bersih yang diterima dan dibagi ya. Tapi ingat, saya menyarankan ada space khusus dari dividen yang displotkan misalkan 10-20% untuk ditaruh sebagai improvisasi bisnis di kemudian hari. Jadi ada stok, dana stok ya. Bapak Ibu yang ingin memulai bisnis, penting sekali dalam memulai bisnis itu dalam setiap rapat ada berita acaranya. Agar ide yang disampaikan itu tercatat. Kenapa? Karena bisnis itu butuh kompetitif di internal. Jangan sampai bisnis saling mengandalkan, akhirnya ya sudah, jalan nggak jalan, yang penting ya udahlah dia jalanin kan gitu ya. Itu nggak bisa. Mengandalkan satu pihak yang penting jalan, yang ada nanti bisnisnya cuma stuck atau menurun siklusnya. Maka ada teknis penjagaan kerahasiaan ide. Contoh, karena bisnis itu learn by doing, kita baru tahu berbagai macam masalah setelah kita jalani. Maka setiap berita acara, setiap rapat dibuat berita acara, dan setiap rapat ada judulnya. Siapa yang mengusulkan judul tersebut itu menjadi penting ditulis dalam berita acara. Nah, ini menyambung ke poin berikutnya. Dibuat juga alur standar operasional prosedur tentang kompetisi tadi terkait kontribusinya agar perusahaan produktif dan tidak saling mengandalkan. Bisa dengan rekap ide tahunan dikonversi dengan saham, artinya akan ada yang berkurang sahamnya. Ini memang harus ada punishment, harus ada pressure. Dalam 1 tahun itu, siapa yang paling banyak mengeluarkan kontribusi atau berkontribusi di perusahaan. Misalkan si A ini yang paling banyak. Katakan si A ini 70%, si B 20%, dan 10%-nya si C. Maka si A dengan tolak ukur sudah di atas 60% atau 55%, atau 50% per satu ide yang terekap tahunannya, dia sudah bisa membeli saham temannya lainnya. Tapi ada batas maksimal pembelian saham dari teman-temannya, agar di tahun berikutnya teman-temannya bisa kompetitif ya, bisa comeback, bisa membuktikan, bisa berinisiatif, agar perusahaan semakin progresif atau produktif ya. Lalu berikutnya adalah siapa pemegang beneficial ownership, pemegang goodwill-nya. Ini juga harus ditentukan bahwa dalam perjalanan bisnis pasti ada satu pihak atau beberapa pihak yang dia sudah mengawali mencetus sebuah bisnis ini. Dia yang ngawali, dia yang cetuskan. Kayaknya kita bagus kalau jalanin bisnis ini deh. Kayaknya bagus deh kalau misalkan kita jalanin ini. Dengan ritme A sampai Z-nya seperti apa, biasa sudah dipikirkan sama orang yang mencetuskan bisnis tersebut. Maka hukum melindungi tersebut dengan kata beneficial ownership atau goodwill ya. Good ID-nya siapa yang pegang. Lalu berikutnya adalah pemegang merek atau hak kekayaan intelektual. Ini penting seperti logo, desain industri, dan lain sebagainya. Ini harus diatur siapa yang mengidekan ini ketika oke, atau ternyata bareng-bareng. Kalau bareng-bareng bisa dijadikan aset perusahaan agar perusahaan punya konversi aset dari kontribusinya Bapak Ibu. Penting juga diketahui bahwa ternyata merek dagang itu bisa dikonversi menjadi jumlah saham. Berapa jumlah sahamnya? Kita akan bahas di video berikutnya ya, atau video selanjutnya. Kita masuk ke tips yang selanjutnya, tips yang kelima. Apa maksudnya Bapak Ibu, atau apa ruang lingkupnya, atau apa syarat dan ketentuannya, atau apa indikatornya? Yang pertama, mengacu kepada pasal 1234 KUH Perdata. Di pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang dalam melakukan perikatan dia tuh untuk berbuat sesuatu.
untuk memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Jadi dalam bisnis itu memang ada sesuatu hal yang diberikan, ada batasannya. Nggak bisa dalam melakukan sebuah bisnis palu gada. Apa lo mau gue bisa, atau apa lo mau gue ada. Sepertinya sangat sulit sekali, kecuali didukung dengan semua elemen stakeholders terkait atau bidang keahlian terkait jadi satu baru bisa. Tapi kalau hanya satu sektor untuk mencukupi berbagai macam sektor dalam SDM yang terbatas, saya rasa sangat minim sekali untuk bisa dipenuhi. Yang kedua, syarat sahnya sebuah perjanjian itu sendiri yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ingat ya, ada syarat sahnya di Indonesia bagaimana perjanjian, kontrak, perikatan, perjanjian itu bisa clear. Diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Berikutnya ada 1338 bahwa masing-masing pihak itu dibebaskan melakukan kontrak seperti apapun. Yang terpenting adalah terakhir tidak berbenturan dengan 1365, yaitu perbuatan melawan hukum. Sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal, tidak bisa menjalankan kegiatan bisnis sepakat berapa valuasi keuntungannya, di mana perjanjian ini dibuat, bentuk badannya apa, ternyata pas bicara objeknya tidak halal dalam hukum, seperti misalkan narkotika, perdagangan manusia, dan lain sebagainya. So, Bapak Ibu, 5 tips ini semoga membantu dalam Bapak Ibu menjalankan kegiatan bisnisnya. Ingat bahwa kesepakatan yang harus dijunjung tinggi, karena dengan kita bersepakat, kita akan meminimalisir. Dan dengan sepakat kita akan merincikan, meminimal resiko dan merincikan kegiatan bisnis itu sendiri. Biasakan tertulis dan jangan lupa libatkan ahli sejak awal. Kenapa? Karena logikanya ketika Bapak Ibu hiring ahli dari awal, biayanya akan jauh lebih murah atau jauh lebih efisien daripada terjadi masalah di kemudian hari yang ternyata dari awal tidak dideteksi. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari sepakat.com. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum.